Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidun al-mukhlisun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia serta berbagai macam kenikmatan yang masih berkenan dihamparkan buat kita. Allah tegaskan kepada kita semua yang hidup di atas bumi Allah, tidak ada kecemasan dan kekhawatiran di dalam hidup kita selama badan ini dipersembahkan untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama lisan kita masih berzikrullah, menyebut asma Allah, selama hati kita masih dapat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sampaikan kepada kita, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, hambaku, dengan ingat kepadaku akan tenangkan jiwa dan ragamu. Allah. Salawat dan salam kita sajikan kepada Rasul teladan kita, Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyampaikan di dalam sebuah hadis sahihnya, mengingatkan pula kepada kita, lau ta'lamu ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui dalam menjalani kehidupan di atas bumi ini, maka niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu juga marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memilih kita untuk hadir di rumahnya, di Masjid Al-Jihad. Kita tinggalkan sejenak urusan dunia kita. Kita dalam keadaan bersuci berada di rumah Allah. Sungguh ini kenikmatan yang begitu besar bagi kita semua. Hadirnya kita di rumah Allah adalah sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita, yang telah meneteskan di setiap kenikmatan yang sungguh tak akan pernah mampu kita menghitung nikmat Allah. Kalau kita renungkan dalam hidup dan kehidupan, saat Allah lahirkan kita dari rahim ibunda kita tercinta, kita tak memiliki apa-apa, tak mempunyai apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkanmu, dikeluarkan kita dari rahim ibunda kita tercinta, sungguh kita tidak tahu apa-apa.
Kita harus sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah. Kita bukanlah apa-apa di hadapan Allah. Apa yang dapat kita banggakan nanti ketika berjumpa dengan Allah? Allah enggak butuh harta kita. Allah enggak butuh kegemilangan kehidupan kita. Tapi kita yang butuh Allah. Kalau kita renungkan dalam hidup dan kehidupan, hadirin rahimakumullah, demi Allah, lebih banyak kenikmatan yang Allah berikan ketimbang ujian dan cobaan yang datang menerpa kita. Lebih banyak nikmat yang Allah berikan buat kita. Kalau Allah hadirkan buat kita, mungkin kita tak sanggup. Mungkin kita tidak mampu. Kalau Allah berikan kita hidup, maaf, kita mendapatkan kenikmatan sehat walafiat. Katakan selama 20 tahun Allah berikan kita nikmat sehat. Kalau Allah berikan ujian kepada kita, 20 tahun kita menderita sakit, berbaring kita di rumah sakit, tak mampu kita berjalan, sungguh kita tak akan pernah mampu. Kita tak sanggup. Bagaimanakah Allah hadirkan ujian di kehidupan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah. Allah hadirkan ujian Nabi Ayub alaihi salatu wassalam bersama keluarganya. Setelah memasuki 20 tahun kehidupan rumah tangganya, Nabi Ayub mendapatkan kedudukan yang tinggi, mempunyai wajah yang tampan, hampir sempurna dalam hidup dan kehidupannya, memiliki 12 anak laki-laki, mendapatkan harta benda yang berlimpah ruah, tanah yang begitu luas, sawah dan ladang perkebunan, peternakan didapati oleh Nabi Ayub. Tepat kegemilangan itu diraih, hadirin rahimakumullah, di usia 20 tahun kehidupan membina rumah tangga. Sungguh tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika memasuki kehidupan rumah tangga Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, tepat di 21 tahun Allah berikan ujian, Allah lenyapkan semuanya dalam hidup dan kehidupannya. Nabi Ayub mendapati sebuah penyakit kulit yang nyaris menutupi, tidak ada yang tersisa. Dari kepala, dari rambut sampai ke ujung kaki, sehingga mengasingkan diri hidup di dalam sebuah pedesaan yang terpencil. Tidak sampai di situ, hadirin rahimakumullah, Nabi Ayub mendapati 12 anak laki-lakinya meninggal seketika ketika santap makan siang terjadi gempa. Terkena reruntuhan 12 anak laki-lakinya, hancur kepalanya, meninggal dunia. Kemudian di hari berikutnya, sawah ladang peternakan pun sirna. Allah, dalam 3 waktu Allah mampu merubah segalanya, saudara sekalian, hadirin rahimakumullah. Tibalah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam bersama istrinya. Ketika memasuki di 18 tahun, mendapatkan ujian dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Hidup terpencil di pedesaan, mengasingkan diri dari masyarakat, dari warga sekitar, karena khawatir penyakit itu adalah penyakit yang menular.
Kegemilangan diraih Nabi Ayub alaihi salatu wassalam selama 20 tahun. Ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, memasuki usia 18 tahun mendapatkan ujian, maka istrinya berkata, "Wahai suamiku tercinta, engkau seorang nabi, berdoalah kepada Allah, pasti doamu dikabul sama Allah." Nabi Ayub berkata, hadirin rahimakumullah, merinding perkataan Nabi Ayub. Dia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku tercinta, belum seimbang. Aku malu memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk minta disembuhkan. Kalau Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku, kalau Allah telah bergelimangkan berbagai macam rizki, anugerah yang terindah di dalam kehidupan rumah tangga kita, 20 tahun tak pernah terjadi apa-apa. Tibalah saatnya baru 18 tahun engkau suruh aku berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitku, agar Allah kembalikan semuanya. Alangkah malunya aku di hadapan Allah." Malu Nabi Ayub, belum seimbang. Allah berikan ujian 20 tahun kegemilangan yang begitu indah, baru 18 tahun dikasih ujian sama Allah, cobaan. Karena memang kehidupan itu, apapun yang kita terima itu adalah ujian dan cobaan dari Allah. Senang pun kehidupan kita itu ujian, harta kita yang banyak itu pun ujian bagi kita. Maka Nabi Ayub berkata, alangkah malunya aku munajat kepada Allah untuk minta disembuhkan, belum seimbang, kecuali itu sudah memasuki 20 tahun di dalam kita mendapatkan kehidupan yang begitu limpah ruah tadinya, kini mendapatkan ujian. Kalau Allah memberikan kenikmatan kepadaku, kepada kita 20 tahun, 20 tahun Allah berikan ujian dan cobaan buat kita, itu baru seimbang. Hadirin rahimakumullah. Akhirnya tibalah waktunya memasuki di usia 20 tahun ujian dan cobaan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Barulah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam menguntaikan doa kepada Allah. Apa untaian doa yang diabadikan di dalam surah Al-Anbiya di ayat 83. Nabi Ayub munajat kepada Allah, tidak minta disembuhkan oleh Allah. Nabi Ayub munajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala bukan untuk dikembalikan kegemilangan kehidupan, harta benda yang sirna dalam sekejap, tapi lihatlah perkataan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang diabadikan di dalam surah Al-Anbiya di ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah, perkataan yang indah dari Nabi Ayub. Ya Allah, sungguh aku mendapatkan ujian sakit darimu dan hilang semuanya selama 20 tahun. Tidak minta kesembuhan Nabi Ayub, tapi mengatakan wa anta arhamur rahimin, karena sesungguhnya engkaulah yang maha penyayang dari apa yang sayang kepada diri kita. Sungguh rahmat Allah begitu dekat dengan kita. Katakan kalau kita mendapatkan ujian dan cobaan dalam hidup kita, wa anta arhamur rahimin, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku yang maha penyayang dari segala apa yang sayang kepada kita. Allah, akhirnya Allah sembuhkan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Allah kembalikan mendapatkan 2 kali lipat. Di setiap tahun lahir 2 anak laki-laki sampai 24 orang anak laki-lakinya. Allah kembalikan sawah, ladang peternakannya, sungguh luar biasa. Hadirin rahimakumullah, kita adalah hamba Allah yang lemah. Dalam sekejap apapun yang kita raih, semua bisa hilang. Maka letakkanlah dunia di tangan, jangan letakkan dunia di hati kita, saudara. Kita letakkan dunia ini di tangan kita, sehingga kalau lepas itu tidak mengganjal di dalam hati kita.
apa yang terjadi semua yang terbaik bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah. Terkadang dalam hidup kita takut kehilangan harta benda, kita takut kehilangan anggota keluarga kita, kita takut kehilangan jabatan kita. Demi Allah, itu semua tidak menyelamatkan kita. Yang kita khawatirkan di dalam hidup bukan hilang harta benda kita, bukan hilang anggota keluarga kita, bukan hilang jabatan dan kedudukan kita. Demi Allah, yang kita takuti adalah hilang rasa takut kita kepada Allah. Hilang rasa takut kita kepada Allah, sehingga tidak ibadah biasa-biasa saja, berbuat zalim biasa-biasa saja, tidak ada rasa takut kita kepada Allah. Padahal Allah tegaskan di dalam surah Qaf di ayat 33 dan 34, kalau seandainya kita takut kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah adalah dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jangan menabrak aturan-aturan syariat. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan kau penuhi tubuhmu dengan harta-harta haram. Kalau sudah menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, di dalam surah Qaf Allah katakan ayat 33 dan 34, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib udkhulaha bisalam dzalika yaumul khulud. Siapa yang takut kepada Allah, maka orang itu akan kembali kepada Allah biqalbin munib, dengan hati yang bersih, dengan hati yang sudah terbukanya pintu-pintu tobat untuknya. Maka Allah katakan kepada hamba-hamba yang takut kepada Allah, yang hatinya bersih menghadap Allah, yang Allah telah memberikan ampunan kepadanya, terbukanya pintu tobat, Allah katakan udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Allah katakan dengan rahmatnya kepada kita, masuklah dengan keselamatan surga yang kujanjikan kepadamu. Dzalika yaumul khulud. Inilah hari yang terbaik, hari yang kekal buat kita semua. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, agar kita sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Kita lahir dari rahim ibunda kita, awaluhu nutfah wa akhiru nazifa. Kita lahir dari sperma dan akhir kita menjadi bangkai. Ke alam kubur, ruh dalam genggaman Allah, kita menjadi bangkai, santapan cacing rayap di alam kubur. Yang kekal adalah amal ibadah, amal soleh kita. Hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Takutlah akan siksa Allah, takutlah akan azab Allah, takutlah kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah, takutlah kita kepada Allah. Hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Boleh jadi saat kita bermaksiat, boleh jadi Allah tentukan ajal kita di situ. Boleh jadi kita tinggalkan, maaf tidak ada udzur syar'i, tinggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Boleh jadi saat kita makan siang, ketika saudara kita tengah berada di rumah Allah, satu bangunan yang paling Allah cintai. Barang siapa yang mengetahui, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sholat berjamaah di rumah Allah, demi Allah niscaya orang itu akan mendatangi rumah Allah dalam keadaan merangkak. Saudara, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah samiul alim aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li walidayya wa li walidikum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والتابع التابعين وارضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والmuslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, kami bersimpuh bersujud di hadapan-Mu dalam keadaan bersuci ya Rabb, tidak lain tidak bukan kami mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni salah dan dosa kami ya Allah, maafkanlah segala kehilafan dan kealpaan kami selama ini ya Allah. Allahumma ja'al hayatan thayyibah. Ya Allah, berikan kami kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kami takut akan azab-Mu ya Allah. Kami takut akan dosa-dosa yang mengantarkan segala macam yang Kau anugerahkan tidak baik kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup kami berkah di sisa umur kami ini ya Allah. Keberkahan hidup itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, maka itu akan menurunkan pintu-pintu keberkahan dari-Mu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan-Mu ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam beribadah, berikan kami kemudahan dalam beramal soleh, berikan kami kemampuan untuk menghapuskan di setiap tetesan derita saudara-saudara kami, berikan kami rezeki yang cukup untuk berbagi kebahagiaan kepada keluarga kami yang tidak berpunya ya Allah. Ya Allah, ampuni salah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih ada, sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, berikan kami kemampuan untuk membahagiakannya. Wahai anak-anak yang lahir dari rahim ibumu, jangan biarkan ayah dan ibumu tersiksa kerinduan akan berjumpa denganmu. Jangan kau temui ayah dan ibumu di saat Idul Fitri saja. Jikalau kesempatan terbuka, datangi ayah dan ibumu di kampung halamanmu tercinta. Disitulah sejarah engkau dilahirkan, engkau dibesarkan dengan tetesan air susu yang kau minum dari ibumu, dengan tetesan keringat untuk menafkahi agar engkau bisa makan. Sungguh kasih sayang begitu besar bagi kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada, jadikan kuburnya taman daripada taman surgamu. Kalau seandainya engkau berikan kemampuan kepada kami, engkau berikan tabiat terbuka ya Allah, agar kami dapat melihat apa yang dialami ayah dan ibu kami di alam kubur. Demi Allah, ayah dan ibu kami tengah teriak, tengah menangis, menantikan untayan doa dari anak-anaknya, menantikan pahala jariah dari keluarganya. Tapi kami tak mampu demikian ya Rabb. Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maafkan jika lisan ini pernah membuat ayah dan ibu kami menangis. Maafkan ya Allah. Selamatkan orang tua kami, keluarga kami, anak dan cucu kami. Jadikan mereka semua qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan bangsa dan negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.